Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hamma ba'du. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita masih istiqomah melanjutkan kajian tafsir surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min bainihim وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا dan menjadikan siapa kami min baini aidihim dari sisi depannya kaum Quraisy syaddan terhadap penutup wa min khalfihim dan dari sisi belakangnya kaum Quraisy syaddan terhadap penutup. Faghsyaina maka menutupi siapa kami hum terhadap kafir Quraisy. Fahum maka adapun kafir Quraisy la yubsiruna ialah tidak melihat siapa orang-orang kafir Quraisy. Ayat ini para pemirsa berbicara tentang keinginan, maksud, tujuan dari orang-orang kafir Quraisy yang berkehendak untuk melakukan intimidasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menjadikan mereka tidak bisa melihat baik dari sisi depan maupun dari sisi belakang, sehingga mereka tidak bisa melihat dan apa yang menjadi keinginan mereka tidak tercapai. Nazalah turun apa hadhil ayatu, inilah ayat fi riwayatin di dalam satu riwayat fi haqqi Abi Jahal dalam nyatanya Abi Jahal wa sahibihi dan sahabat-sahabatnya Abi Jahal min Bani Makhzum dari Bani Makhzum. Wal dzalika dan adapun itulah riwayat fi haqqi Abi Jahal anna Abu Jahal ialah sesungguhnya Abu Jahal halafa ialah bersumpah. Siapa Abu Jahal? Abu Jahal bersumpah, la in ra'aitu bila mana melihat siapa aku, kalau aku melihat Muhammad dan terhadap Nabi Muhammad yusolli halai salat siapa Nabi, la ardokhonna maka sungguh melempar siapa aku, katanya Abu Jahal, ra'sahu terhadap kepalanya Nabi bila hajar dengan batu. Kalau sampai aku melihat Rasulullah Nabi Muhammad sedang dalam kondisi salat, maka aku akan melempar kepalanya dengan batu. Itu sumpah dari Abu Jahal. Fa'ata maka kemudian mendatangi siapa Abu Jahal terhadap Nabi. Lalu Abu Jahal segera mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata benar Rasulullah dalam posisi sholat. Wahwa dan adapun Rasulullah yusalli ialah sholat siapa Rasul. Falamma rafa'a maka ketika mengangkat siapa Abu Jahal al-hajar terhadap batu sebagaimana sumpah di awal yang diucapkan oleh Abu Jahal. Ketika melihat Rasulullah sedang sholat, maka dia akan berusaha untuk melempar batu ke arah kepala Rasulullah. Ketika sudah mengangkat, sulat maka lumpuh, lemes ya, letoy, apa yadahu, tangannya Abu Jahal, ila unukihi sampai lehernya Abu Jahal. Maka seketika kemudian tangan yang mau digunakan untuk mengangkat batu melempar kepala Rasulullah menjadi tidak kuasa, tidak punya kekuatan, lemes begitu. Kalau bahasa sekarang mungkin menjadi stroke ya, stroke ringan. Nah, jadi keinginan Abu Jahal lewat sumpahnya bila mana melihat Rasulullah sedang dalam keadaan sholat maka akan melempar kepala Rasulullah dengan batu. Itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat stroke ringan ya, sehingga tidak bisa memegang apapun. Walasiku dan nempel apa al hajaru, melekat apa al hajaru batu biadihi dengan tangannya
siapa namanya, Abu Jahal. Batu itu tidak bisa lepas, melengket ya, lengket ke tangan Abu Jahal, tidak bisa dilepas itu. Falamma ada, maka ketika kembali siapa Abu Jahal ila ashabi, kepada sahabat-sahabat Abu Jahal, wa akbaru, dan memberi khobar, memberitahu siapa Abu Jahlum terhadap sahabat, bima, dengan apa, dengan sesuatu, ro'a yang melihat ya, melihat siapa Abu Jahal, sakoto, maka jatuh apa, al hajaru, batu. Kemudian dia bercerita tentang kondisi yang tadi dialami itu, bahwa Abu Jahal sudah melihat Rasulullah dan berupaya untuk melempar kepala Rasulullah dengan batu, tetapi tidak bisa ya, tidak bisa. Dan kemudian setelah bercerita itu, ketika Abu Jahal bercerita kepada sahabat-sahabatnya, kemudian batu ini jatuh dengan sendirinya. Padahal awalnya itu tangannya lemes, tangannya letoy, batunya nempel, melekat di tangan Abu Jahal. Setelah dia bercerita dan memberitahu kepada kelompoknya, teman-teman yang satu barisan dengan Abu Jahal, batunya ini langsung jatuh begitu. Faqalah, maka kemudian berkata rojulun, siapa orang laki-laki, min Bani Makhzum, dari Bani Makhzum, wa ana, adapun aku, aktulu, akan membunuh siapa aku terhadap Nabi, bihadzal hajari, dengan inilah batu ya. Fa'ata, maka kemudian mendatangi siapa rojul terhadap Nabi, wahwa hal adapun Nabi yusolli, ialah solat siapa Nabi, fa'arada, maka kemudian menginginkan, menghendaki siapa rojul, ayyarmiya, terhadap hendaknya melempar siapa rojul terhadap Nabi, bil hajari, dengan batu. Fa'ama, maka membuat buta Allah, siapa Allah Ta'ala, alaih, mahaluh Allah, basarahu, terhadap matanya rojul, faja'ala, maka menjadikan siapa Allah yasma'u, mendengar siapa rojul, sautahu, terhadap suaranya Nabi alaihi salam, walayaro, dan tidak melihat siapa rojul terhadap Nabi. Faraja, maka kembali siapa rojul ila sahabi, kepada sahabat-sahabatnya rojul. Falam yaro, maka tidak melihat siapa rojul terhadap ashab, hatta nadu, sampai memanggil siapa ashabu terhadap rojul. Faqulu, maka bertanya siapa ashab kepada rojul itu, ma sonata, apa yang kau lakukan? Qala ma ra'aituhu, aku tidak melihat Rasulullah, walakin sami itu, dan akan tetapi mendengar siapa aku, sautahu, terhadap suaranya Nabi, wahala, dan lewat, baini, di antara aku, wa baina, dan antara Nabi Muhammad, sayun, apa sesuatu. Para pemirsa yang budiman, dimanapun berada, setelah Abu Jahal berupaya untuk melempar kepala Rasulullah dengan batu tatkala melihat Rasul sedang dalam keadaan sholat, gagal. Kemudian batu itu diambil oleh seorang laki-laki, ya, diambil oleh seorang laki-laki dari Bani Makhzum, dan dia juga mengatakan hal yang sama, anak aktuluhu, aku akan bunuh Rasulullah bila hajari, dengan batu ini, gitu ya. Dan setelah mendatangi Rasulullah, melihat Rasulullah dalam keadaan sholat, kemudian dia mulai berkeinginan untuk melemparkan batu itu kepada Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya menjadi buta, ya, menjadi buta, tidak bisa melihat. Nah, pada akhirnya dia hanya bisa mendengar suara Rasulullah, tetapi tidak bisa melihat Rasulullah, ya. Nah, akhirnya dia kembali kepada kelompoknya, ya. Kembali kepada kelompoknya, tetap dalam keadaan tidak bisa melihat. Sehingga dia tidak bisa melihat segala sesuatu, termasuk tidak bisa melihat sahabat-sahabatnya sendiri, kelompok sendiri. Akhirnya kelompoknya memanggilnya, "Hei rojul,
"Ai rajul, sini sini sini." Begitu. "Apa yang telah engkau lakukan terhadap Rasulullah?" Para sahabatnya, bukan sahabat Rasul, para sahabat-sahabatnya, kelompok dari orang-orang Quraisy itu penasaran apakah rajulun ini berhasil mencelakai Rasulullah atau tidak, begitu. Nah, ternyata si rajul ini kemudian mengatakan begini, "Ma sana'tu qala ma ra'aituhu walakin sami'tu sautahu wa hala baini wa bainahu syai'un." Aku ini tidak berbuat sesuatu karena aku tidak bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku hanya bisa mendengar suaranya, seakan-akan ada sesuatu yang lewat di sampingku, tetapi aku tidak bisa melihat dari mana itu. Aku hanya bisa merasakan suaranya. Nah, ini luar biasa sekali para pemirsa. Eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua orang yang ingin mencelakai Rasulullah, yaitu Abu Jahal dan rajulun min Bani Makhzum, ini tidak berhasil mencelakai Rasulullah. Abu Jahal ya berusaha melempar kepala Rasulullah, langsung tangannya dibuat lemes, dibuat stroke ringan, kemudian dilanjutkan oleh rajulun min Bani Makhzum juga mengalami hal yang serupa, tetapi matanya yang dibuat buta oleh Rasulullah sehingga dia tidak bisa melihat apapun kecuali hanya bisa mendengar suara Rasulullah dan suara yang ada di sekitarnya itu, tetapi tidak mampu melihat segala sesuatu sampai dia kembali kepada rekan-rekannya, kelompoknya, dan tetap di dalam keadaan tidak bisa melihat. Luar biasa sekali para pemirsa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, dan ini ibrah kepada kita bahwasannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu nyata, baik secara langsung seperti apa yang telah dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW ataupun melalui perantara-perantara orang lain yang membantu kita, begitu. Tetapi kita perlu meyakini bahwasannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar nyata berdasarkan ayat ini. Jadi apapun yang menjadi tujuan dan strategi dan telah membuat strategi untuk mencelakai Rasulullah pada akhirnya tidak bisa apa-apa dan tidak berfungsi, tidak berdaya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemirsa kajian kali ini memberikan pencerahan, memberikan manfaat dan menguatkan keyakinan kita akan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan keesaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.